Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 25. Judul renungan pada hari ini adalah profil yang tepat. Mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. Dunia ini semakin karib dengan cara kerja profiling, yaitu menentukan identitas seorang berdasarkan segala ciri yang patut melekat atau berhubungan dengannya. Banyak lembaga menggunakannya untuk mendapatkan orang yang tepat atau dia yang dicari. Misalnya, universitas mencari mahasiswa baru dan perusahaan mencari karyawan baru. Atau kepolisian mencari tersangka pelaku tindak kriminal. Injil Matius ditulis dengan pendekatan profiling. Profil siapa yang dicermati. Profil dari sosok pribadi yang sejak semula telah dikabarkan dan dinantikannya kedatangannya dalam kitab suci. Seluruh persyaratan ciri-cirinya telah tergaris di situ. Dan ternyata pria dusun Nazaret yang bernama Yesus adalah pribadi yang tepat untuk memenuhi profil itu. Mulai dari lahir sampai dengan kematiannya. Bahkan telisik pada silsilah nenek moyangnya pun cocok sekali. Dialah Mesias yang memang datang untuk mengenapi tuntutan kitab suci demi menjadi penebus dosa. Tuntutan Allah melalui kitab suci ialah tuntutan kesempurnaan dalam memenuhi kehendaknya. Profil seorang yang benar, namun siapa yang sanggup? Kita semua melenceng jauh darinya. Kita ini pendosa belaka di matanya. Syukurlah ada Yesus mewakili kita. Pada dirinya profil itu telah tergenapi secara sempurna. Akibatnya Allah tidak menuntut kesempurnaan lagi dari kita. Kendati segala kelengahan, kerapuan, kebodohan, dan kecerobohan, kelalaian, kebebalan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, Allah tetap mengasihi kita. Tak satu perkara pun yang menghalanginya untuk mencurahkan hujan kasih sayangnya kepada kita. Bukankah itu yang dinamai Injil atau kabar baik? Setiap kali melihat kita, Allah melihat Yesus berdiri di antara kita dengan dirinya. Saudara, mari kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 25. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia dan Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram dan Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud dan Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan dan Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, mari kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan di sini, inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, seharusnya disebut dulu anak Abraham, barusan anak Daud. Tetapi ini terbalik. Disebut anak Daud dulu, baru Abraham. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa dijelaskan karena Daud itu adalah raja Israel, di mana dalam pemerintahnya Israel sudah tidak jadi lagi bangsa nomaden. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham tentang tanah Kanaan
itu digenapi di dalam diri Daud ketika Daud menjadi raja. Disebut sebagai Abraham nah ini disebut sebagai anak Abraham maksudnya. Disebut sebagai anak Abraham karena Abraham adalah bapak orang Yahudi. Yang dari keturunan Abraham itu janji-janji Allah akan tergenapi sesuai dengan yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 3, ayat 2 dan 3 lebih tepatnya. Dikatakan begini, Aku ini Yehova gitu ya, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Maksudnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, perhatikan baik-baik di sini ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksud di sini adalah berkat rohani, bukan berkat jasmani. Ya, nah berkat seperti apa? Ya keturunannya itu adalah nanti menurunkan Daud. Dan Daud akan menurunkan yang namanya Mesias. Nah, hal yang menarik lainnya di dalam silsilah Yesus Kristus adalah ada 4 perempuan yang disebut di sini ya. Ayat 3, 5, dan 6. Disebut di sini ada Tamar, ada Rahab, ada Rut dari istri Uria. Nah, keempat perempuan ini bukan perempuan yang ideal menurut ukuran daripada orang Yahudi saat itu. Contoh misalkan, Tamar adalah seorang pelacur yang berhubungan dengan Yehuda. Padahal Yesus disebut singa dari Yehuda, gitu ya. Ini Yehuda berhubungan dengan Tamar karena Yehuda itu adalah istrinya meninggal, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Rahab. Rahab itu adalah perempuan sundal pada waktu kasus tembok Yeriko dirobohkan. Perempuan yang ketiga adalah Rut. Rut bukan seorang pelacur, bukan perempuan yang tidak ngena, tapi adalah perempuan kafir karena dia bukan dari bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Moab. Nah, Moab ini adalah keturunan dari Lot yang incest dengan anak perempuannya sendiri di Kejadian 18 itu ya. Pada waktu di bumi hanguskan Sodom dan Gomora, Lotnya lari beserta 2 anaknya, istrinya jadi tiang garam. Nah, waktu itu Lot berhubungan dengan anaknya sendiri pada waktu Lotnya dimabukkan oleh anaknya. Kira-kira begitu ya. Menurunkan bangsa Edom dan Moab. Oke. Nah, kemudian yang istri Uria ini berhubungan dengan Daud karena Uria sedang pergi perang. Tapi Daud ini menginginkan daripada Batsheba. Dan Batsheba terus kemudian melahirkan anak. Tapi akibatnya anak dari hasil perzinahan ini meninggal. Jadi artinya begini ya. Kenapa kok 4 perempuan yang biasanya di dalam silsilah daripada orang Yahudi tidak dimasukkan, ini sekarang dimasukkan. Ini pasti ada sesuatu yang menarik. Kemudian perempuan yang dimasukkannya pun bukan perempuan yang baik-baik, tapi perempuan yang banyak permasalahan yang terjadi. Intinya begini ya, ketika Mesias datang ke dunia melalui Maria, keturunan-keturunan yang di atasnya itu bukan keturunan yang murni, bukan keturunan yang baik-baik saja, bukan. Artinya Yesus mau datang ke dalam dunia yang bobrok ini itu untuk mengunjungi daripada kita semua, untuk melepaskan orang-orang berdosa seperti kita dan untuk melepaskan kita daripada keberdosaan kita. Buktinya dia mau hadir melalui Tamar, melalui Rahab, melalui Rut dan istri Uria. 4 daripada wanita yang disebut di dalam silsilah ini yang notabene disebut nama perempuan pun seharusnya tidak perlu dalam silsilah orang Yahudi. Tapi faktanya Matius yang khusus menulis Injil bagi orang Yahudi justru menyebutkannya. Bukankah hal ini yang ironi, agak aneh? Tetapi itu yang terjadi. Jadi pesan implisit Matius di sini adalah Yesus hadir, mau hadir untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita. Nah, hal yang paling menarik di dalam membahas silsilah Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang-orang itu ngomong gini ya, apakah silsilah Yesus Kristus ini kontradiksi? Karena silsilah daripada Yesus Kristus dicatat dalam 2 kitab, yaitu kitab Matius dan Lukas. Dan di dalam Matius dikatakan gini, Yusuf itu keturunan dari Matan, Yakub, Yusuf. Tapi kalau dalam Lukas, keturunan namanya adalah Matat, Eli, dan Yusuf. Jadi ini kan nama-namanya di atas Yusuf ini kan berbeda. Jadi loh. Yakub, Matan. Ini Eli, Matat. Masa ini nama lain? Kan agak aneh gitu ya. Kalau ini nama lain harusnya kan nanti di atas-atasnya Matan dan Matat ini kan sama. Tapi nyatanya juga tidak sama itu. Nah, benarkah ada kontradiksi dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus? Nah,
Kita akan melakukan dua pendekatan, yaitu penjelasan melalui satu silsilah dan penjelasan melalui dua silsilah. Nah kita lihat ya baca ya, penjelasan satu silsilah. Dikatakan ini, Matius 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, ayat 16-nya kita baca. Yakub memperanakan Yusuf. Jadi ayahnya daripada Yusuf itu Yakub. Tapi Lukas 3 ayat 23 dikatakan, ia adalah, yaitu Yesus ya. Maksudnya anak Yusuf. Yusufnya disebut anak Eli. Nah ini yang terjadi. Terus penjelasan satu silsilah ini maksudnya gimana? Jadi saudara perhatikan bagan yang sebelah kanan. Jadi mesti lihat bagannya. Jadi ini ada beberapa tradisi yang menyatakan gini. Jadi Matan itu menikah dengan wanita yang namanya Esta. Dan melahirkan seorang laki-laki namanya Yakub. Matannya meninggal, Esta menikah dengan Matat yang melahirkan daripada Eli. Sehingga Yakub dan Eli memiliki ibu yang sama. Dan Eli itu menikah dengan seorang wanita yang gak disebut namanya P, sebut saja P gitu ya. Tetapi Eli itu meninggal dunia tanpa anak. Kemudian Yakub menikah dengan P dan memiliki anak yang namanya Yusuf. Jadi Yusuf itu memiliki dua ayah. Satu secara biologis dan satu secara hukum. Nah, apakah ini masuk akal di dalam kebudayaan Yahudi kuno? Masuk akal sekali. Dasarnya apa kalau kita menamakan atau menyatakan ini masuk akal? Dasarnya ini ya. Di dalam Ulangan 25 ayat 5 itu terkenal dengan yang namanya hukum Levirat atau pernikahan Levirat. Nah pernikahan Levirat ini apa? Mari kita baca Ulangan 25 ayat 5 dikatakan gini. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan saudaranya. Saudara suaminya, entah itu sepupunya, saudaranya, kakaknya, adiknya, haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian, dia melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah perkawinan ipar inilah yang disebut dalam budaya Yahudi itu adalah pernikahan Levirat. Saudara kita lihat Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Berarti memang dia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Jadi artinya sebenarnya Yusuf ini bukan anak daripada Eli secara biologis. Tetapi daripada anak Yakub secara biologis. Itulah sebabnya dikatakan menurut anggapan orang bla 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 seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa secara sudah dijelaskan ya Yusuf bukan anak biologis Eli, tapi Eli hanya sebagai hukum ayah secara legalis saja. Jadi kalau kita lihat bagan ini, memang Eli ayah secara hukum dan Yakub disebut ayah secara biologis sama Yusuf, gitu ya. Oke, jadi ini penjelasan satu silsilah ini dikatakan dengan penjelasan hukum Levirat. Bagaimana dengan penjelasan dua silsilah? Penjelasan dua silsilah ini seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Matan, Yakub, Yusuf itu keturunan dari garis keturunan Yusuf. Matan, Eli, nah ini dari garis keturunan Maria. Kemudian mereka menurunkan yang namanya Yusuf. Jadi yang Matius itu mengambil silsilah daripada orang papanya. Sedangkan yang Lukas itu ngambil silsilah dari mamanya. Pertanyaannya permasalahan di sini adalah kata Maria itu tidak ada. Nah, argumentasi ini bagaimana? Nah, kita lihat satu-satu ya. Ada kata anak dalam Lukas 3 ayat 23 bisa diartikan sebagai menantu. Loh, kok bisa? Kan yang muncul ini kan gini ya. Lukas 3:23 ya. Ia adalah anak Yusuf. Nah, apakah anak Yusuf ini bisa diartikan sebagai menantu? Nah, kalau misalnya menantu, berarti kan analoginya anak Yusuf, anak Eli menantu. Berarti kan bicara tentang Maria. Ya. Di dalam Rut 1 ayat 11 dikatakan, Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Pulanglah, bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Nah, ini Naomi menyebut menantunya itu sebagai anak. Jadi memang anak itu bisa berarti menantu di dalam hukum Yahudi. Kemudian ada dukungan dari kitab Talmud. Jadi orang Yahudi itu punya kitab yang disebut Talmud. Talmud dalam bahasa Ibrani itu berarti instruction yang berasal dari akar kata lamat atau tulen atau belajar. Jadi Talmud itu ada bermacam-macam gitu ya.
ada Misna itu teksnya, Gemara itu penafsirannya. Nah di dalam kitab Talmud ini, Maria itu disebut sebagai the daughter of Heli atau anak perempuan Eli. Gitu ya. Kemudian konteks seputar daripada silsilah ini. Matius itu menceritakan peristiwa kelahiran Yesus menyoroti dari Yusuf. Kenapa? Karena malaikat sebelum daripada konteks ini, sesudah daripada teks ini, itu mengunjungi daripada Yusuf. Yang Yusuf mau menceraikan secara diam-diam. Sedangkan kalau kita baca Lukas itu menceritakan kelahiran dari sisi Maria. Karena malaikat datang kepada Maria. Jadi satu malaikat datang kepada Yusuf, satu kepada Maria. Cocok. Marianya itu di Lukas, sedangkan Yusuf itu di Injil Matius. Nah Matius menulis Injilnya untuk orang Yahudi. Sehingga ia menuliskan silsilah hanya sampai Abraham saja. Tetapi Lukas ini kan menulis Injil untuk orang yang namanya Theophilus. Theophilus yang mulia dan lain sebagainya. Karena dia meneruskan menulis silsilah Yesus Kristus sampai kepada Adam untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar termasuk daripada umat manusia. Jadi Lukas menuliskan silsilah daripada Maria. Sekarang kalau ternyata silsilah yang Lukas itu dituliskan adalah silsilah dari Yusuf yang sebetulnya bukan papa jasmani dari Yesus, maka semuanya ini sia-sia. Karena apa? Karena silsilah itu tidak menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah keturunan Adam. Nangkap ya maksudnya kali ini. Jadi apa tujuannya Lukas itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Adam. Kalau yang namanya tadi Eli apa gini-gitu bukan keturunan atau papa atau mama atau biologis daripada Yesus Kristus. Berarti kalau ini adalah sesuatu yang biologis dari Yesus Kristus dan ini bukan dari Yusuf, pasti dari mamanya yang adalah Maria. Karena Maria adalah satu-satunya yang menurunkan secara biologis kepada Yesus Kristus. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya karena seringkali kontradiksi di dalam silsilah Yesus Kristus ini banyak dibahas oleh orang-orang yang menyatakan wah Alkitab kontradiksi apa gini gitu. Saudara mesti paham ya istilah antara kontradiksi dan paradoks. Kontradiksi itu memang benar-benar bertentangan, benar-benar bertolak belakang. Kalau dalam hukum logika itu dikatakan bahwa sesuatu tidak bisa A dan bukan A pada waktu dan relasi yang sama. Itu adalah kontradiksi. Sedangkan kalau misalkan paradoks itu adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Tetapi kalau misalkan kita ada penjelasan yang bisa mengharmoniskan, maka sesuatu itu tidak jadi kontradiksi. Jadi sesuatu yang kelihatan kontradiksi, tapi tidak kontradiksi, itu yang disebut paradoks. Di dalam hal ini, silsilah Yesus Kristus itu adalah paradoks, bukan kontradiksi. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.